Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya yang sangat saya sayangi, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saat ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita zakat mal bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang zakat fitrah, zakat mal yaitu zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat peternakan. Kita lanjutkan dengan yang keempat yaitu zakat tanaman. Yang dimaksud dengan zakat tanaman adalah zakat yang berasal dari hasil pertanian. Khususnya adalah tanaman yang menghasilkan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu. Zakat yang dikeluarkannya tidak setiap tahun, tetapi dikeluarkan setiap panen. Adapun kadar zakatnya adalah 750 kg beras atau setara dengan gabah 1482 kg. Adapun waktunya tiap panen. Zakatnya adalah 5% apabila pada saat proses bertaninya ini ada biaya pengairan. Sedangkan zakat 10% nisabnya jika tidak ada tambahan pengairan, biaya pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, atau buah-buahan, maka perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan kadar zakat emas atau seharga zakat emas. Keterangan tambahan, jika pertaniannya itu sayur-sayuran, daun, bunga, maka nisabnya juga disetarakan dengan nisab dari makanan pokok yang paling umum di negeri tersebut. Misalkan disamakan juga dengan beras. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak hanya sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan sebagaimana diambil dari hasil panen, kemudian sisanya dikeluarkan zakatnya 10 atau 5% tergantung sistem pengairannya. Coba kalian perhatikan, ada contoh, misalkan seorang petani panen padi menghasilkan sebanyak 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan tenaga diesel. Berapa zakatnya? Maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari 7.500. Karena diairi dengan menggunakan diesel, ada biaya pengairan. Jadi yang dikeluarkan 375 kg. Contoh yang kedua,
seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kilogram. Sawahnya diairi dengan zakat menggunakan air hujan. Berapa zakatnya? Karena tidak menggunakan biaya tambahan pengairan, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 10.000 kilogram. Berapa? Ya, 1.000 kilogram. Contoh kasus silakan dibaca sendiri. Ya, ini contoh perhitungan zakat perdagangan. Ini juga, coba kalian cek ini ya. Silahkan, apakah ini sudah wajib zakat? Ya, ini harta awal dikurangi biaya lain-lain, ya. Kemudian harta bersihnya berapa dikalikan 2,5%. Maka zakat Pak Toha adalah 7.206.250 rupiah. Yang kelima, zakat rikas. Yang dimaksud dengan rikas adalah harta temuan, harta terpendam. Penemuan barang berharga peninggalan masa lalu. Berapa nisabnya? Tidak ada nisabnya. Artinya ya berapapun yang ditemukan wajib dizakati. Waktunya adalah saat ditemukan, zakatnya 20% jika itu barang temuannya berupa emas atau perak. 2,5% jika bukan emas atau perak. Sebagai contoh, seorang penggali sumur menemukan arca dari emas seberat 80 kg. Hitunglah berapa kilokah yang dia harus zakati, maka 20%, berarti 16 kilo. Kalau ini berapa? Ya, di museum ini adalah zakat yang harus dikeluarkan. Yang keenam, zakat profesi. Yang disebut zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan karena profesi seseorang. Zakat profesi ini adalah dibahas terbaru, artinya masih baru anak-anak. Kalau dulu tidak ada zakat profesi karena belum beristihad tentang zakat profesi. Setelah keadaan modern, ada profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, presenter, bintang iklan. Maka dapat menghasilkan penghasilan sepadan dengan pedagang, petani, atau yang lainnya. Bahkan pendapatannya lebih besar. Oleh karena itu para ulama zaman sekarang beristihad bahwa para profesional itu harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana zakatnya? Nisabnya adalah setara dengan harga 1.481 kg gabah. Waktunya saat menerima gaji, ya. Zakatnya berapa? 2,5% dari penghasilan. Pengeluaran zakatnya bisa setiap tahun, bisa setiap bulan, atau setiap mendapatkan gaji. Contohnya ini, ya, contohnya Akbar seorang karyawan swasta berdomisili di Semarang, memiliki istri dan 2 anak, penghasilannya 7.500.000. Jika kebutuhan pokoknya 3,5 juta, maka dia mendapatkan
penghasilan bersih 4 juta. Maka nisabnya sama dengan 1 tahun. Wajib zakatnya adalah 1 tahun 1.200.000. Ini pembayaran gaji jika dibayar tahunan. Kalau dibayar bulanan berapa? Ya tinggal berapa penghasilannya dikeluarkan 2,5%. Ya. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikeluarkan akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, orang amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fuqara atau fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima budak. Yang keenam gharim. Yang ketujuh sabilillah. Yang kedelapan ibnus sabil. Apa itu fuqara atau fakir? Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang yang tidak memiliki harta. Atau orang yang memiliki harta sangat sedikit. Tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin. Orang yang keadaannya hartanya sangat sedikit. Punya penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Orang yang bertugas menerima dan menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang hatinya lemah, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab atau budak, untuk menebus agar merdeka. Pada zaman sekarang tidak ada budak, yaitu itu pada zaman dahulu, karena Islam menghapus sistem perbudakan. Yang keenam adalah gharim, orang yang banyak hutang, yaitu orang-orang yang berhutang tetapi tidak untuk maksiat. Contohnya orang yang banyak hutang karena usahanya bangkrut. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Kalau saat ini misalkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk dakwah. Yang terakhir adalah ibnus sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Inilah 8 mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, kita harus mempraktekkan zakat ini, ya, mempraktekkan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hikmah zakat adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin anak-anak. Mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, ya, untuk memurnikan jiwa kita. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan, solidaritas sosial, dan mengikis sifat
pelit atau kikir. Yang kelima, membersihkan harta. Yang keenam, menumbuhkan sifat menolong. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap muslim yang sudah memenuhi syarat berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah dilaksanakan setahun sekali sejak awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini mengandung dua dimensi. Yang pertama, dimensi ibadah karena sebagai rukun Islam yang 5 itu salah satunya. Yang kedua adalah sebagai solidaritas, menumbuhkan sifat sosial. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah waktunya berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi menolak membayar zakat, maka hartanya nanti akan menjadi azab di akhirat. Yang kedua, mengambil hak orang lain. Yang ketiga, akan mengundang azab Allah. Yang keempat, akan diambil keberkahan, hilang hartanya, keberkahan harta dan hidupnya. Ya. Sedangkan orang-orang yang berzakat memiliki pahala yang besar di sisi Allah karena wujud syukur kita kepada Allah. Mendapatkan petunjuk di dalam surat Luqman ayat 4 dan 5. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan termasuk orang yang beruntung adalah orang yang menunaikan zakat. Mendapatkan pahala. Ya, ini adalah pahala bagi pembayar zakat. Oleh karena itu jangan lupa membayar zakat. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Jangan lupa kalian rangkum, kalian catat, dan kalian foto di-upload di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak Isnaini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.